Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Badawi, NPM 186300057 dari kelas 5A Nonrek Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi EMK atau interaksi manusia dengan komputer. Pertama-tama, evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk. Kemudian, mengapa evaluasi dibutuhkan? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya. Soalnya setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain itu bagus atau sudah baik. Kemudian evaluasi itu dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Kemudian evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview, itu salah satu contohnya. Kemudian kapan evaluasi itu dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk agar selalu sama dengan yang diminta atau yang dibutuhkan oleh user. Kemudian saat telah jadi atau jadi prototype, agak yang betanya gitu ya. Kemudian saat produk tersebut sudah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau bisa kita upgrade. Kemudian evaluasi produk dapat dilakukan mulai riset pasar baik melalui perorangan atau kelompok. Kemudian paradigma evaluasi itu ada quick and dirty evaluation, usability testing, fair studies, dan predictive evaluation. Di sini kita pertama-tama quick and dirty evaluation dulu ya. Itu adalah umpan balik berupa keinginan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer. Evaluasi ini dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan atau singkat yang cepat atau singkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Kemudian usability testing itu melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati, dan proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian cara umumnya yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah melihat secara langsung atau merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, atau bisa juga tanpa treatment. Kemudian field studies berbeda dengan yang usability testing tadi. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain, kemudian memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan adalah interview, observasi, atau melibatkan user dalam pembuatan desain, atau penilaian berdasarkan budaya. Dari data yang didapat tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Kemudian predictive evaluation didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini adalah user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan, proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Kemudian teknik-teknik evaluasi itu ada observing user, asking user their opinion, asking expert, testing user, dan modeling user task performer. Ini hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Untuk teknik observing user,
paradigma quick and dirty itu penting untuk melihat bagaimana user berlaku dalam lingkungan aslinya. Kemudian asking user, diskusi dengan user dan yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Asking expert itu untuk mendapatkan titik kritik tentang kegunaan sebuah prototype. User testing tidak ada ya di sini. Sama untuk ini juga, untuk kritik. Kemudian paradigma usability dan teknik evaluasi. Untuk observing user itu usability testingnya melalui video dan catatan. Dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software atau menghitung kinerja waktu. Kemudian asking usernya dengan menggunakan kuesioner kepuasan. Maka dilakukan pengumpulan opini user. Dan asking usernya tidak ada. User testingnya dilakukan di laboratorium. Kemudian paradigma field studies dengan teknik evaluasi. Observing usernya dilakukan di lokasi manapun juga. Dalam studi etnografi, evaluator turut dalam lingkungan user. Kemudian asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Kemudian untuk asking sepertinya tidak ada ya. Kemudian hubungan antara paradigma prediktif dan teknik evaluasi. Ini tidak ada observing user dan menanyakan user ya, langsung menanyakan expert. Seseorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka. Kemudian modeling task itu model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Skala Likert adalah skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 sampai 7. Ukuran 4 itu 1 misalnya sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Ukuran 5 itu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Kemudian ukuran 7, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan skala 5 ya. Nah, contoh evaluasi menggunakan skala Likert. Untuk contohnya untuk layout program atau yang sistem yang kita buat ini menggunakan skala 1 sampai 5 ya. 1 ini artinya apakah ini buruk, ini sangat bagus. Untuk 2 ini 4 bagus, ini 4 bagus ya, 3 bagus. Kemudian ini rata-ratanya 3,76. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.